Memiliki rumah tinggal yang layak menjadi mimpi para pekerja di Indonesia. Untuk mewujudkan harapan itu, pemerintah merilis aturan terbaru namanya Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Aturan ini mengatur pengembangan peserta hingga pemberian sanksi bagi yang tidak jadi peserta. Dari tahun 2020 hingga akhir 2021, Badan Pengelola TAPERA akan fokus meningkatkan kepesertaan dari unsur aparatur sipil negara atau ASN. Di tahap kedua, mulai 2022, peluasan peserta akan dilakukan di segmen pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, TNI, dan Polri. Sementara untuk swasta dan mandiri belum disebutkan kapan pesertanya akan dimulai. Namun perusahaan diberikan waktu hingga 7 tahun untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta. Hanya saja program ini tidak mendapatkan sambutan hangat dari sebagian pihak, bahkan terkesan kontroversial. Pasalnya di tengah kondisi yang serba sulit saat pandemi seperti ini, ongkos pekerja bagi industri kian bertambah dari kalangan pengusaha. Ini akan menjadi kebijakan yang memberatkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak dengan tegas adanya kebijakan TAPERA karena dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja. Bahwa akan ada tambahan iuran 3%. Lepas daripada itu pengusaha dan pekerja ya, itu pasti akan memberatkan. Kalau misalnya dipass on kepada perusahaan, Mbak, apa akibatnya? Sekarang ini, Mbak, ya kalau kita hitung secara kita masukkan angka-angkanya, yang terjadi itu adalah perusahaan hari ini, Mbak, mencadangkan 30,064% setiap tahun untuk kenaikan biaya ketenaga kerjaan. 30,064%. Kami sudah menghitungnya. Nah, kalau itu ditambah lagi, apa dampaknya? Dampaknya perusahaan akan semakin menyusutkan dari penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Nah, ini kan nggak pernah dipikirkan. Secara konsep, TAPERA memang bagus untuk mendukung program rumah tinggal, terutama bagi yang belum punya rumah dan berpenghasilan rendah. Namun besaran 3% untuk iuran dinilai cukup besar, 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% dari perusahaan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengaku cukup terkejut dengan aturan itu karena tidak dikomunikasikan sebelumnya. Besaran iuran, saya sampaikan dan tegaskan sekali lagi bahwa itu sangat berat. Pekerja harus membayar 2,5% tersebut. Karena itu saya minta kepada pemerintah untuk bisa berkomunikasi kembali dengan kami para serikat buruh untuk penetapan iuran yang sangat-sangat besar menurut kami. Dan segera mengirim surat resmi kami dari KSPSI dan juga dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia yang merupakan wadah dari 3 konfederasi buruh terbesar, yaitu KSPSI Andi Gani, KSPSI Andi Iqbal, dan KSPSI Eli Rositas Cilaban. Kita akan menyatakan sikap. Kita akan meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan cepat berkomunikasi dengan pekerja dan pengusaha. Bagaimana kita mengkoreksi iuran TAPERA, bagaimana mengesahkan hak dan kewajiban, dan bagaimana masa depan TAPERA itu sendiri. Setuju aja, karena kan tiap orang gajinya beda-beda, terus juga kebutuhannya beda-beda. Kan ada yang buat beli pakaian, yang lain, jadi apa-apa. Untuk kesejahteraan rakyat, kalau niatnya untuk mensejahterakan saya setuju. Tapi kalau untuk mensejahterakan saya tidak setuju. Ya itu tadi, setiap kita punya rezeki itu kan nggak semuanya milik kita. Sebagian kita salurkan berapa persen. Tapi ya lihat dulu, kalau seandainya program ini bagus, tapi jangan disalahgunakan. Karena pandemik ini, jadi banyak orang-orang yang tadinya mereka mencukupin, jadinya mereka berusaha sampai jungkir balik buat makan, buat ngelanjutin kehidupannya dia doang. Udah itu aja. Memang dana yang akan dikelola sedemikian besar. Komisioner BP TAPERA Adi Setianto menjelaskan pihaknya bakal mengelola dana 60 triliun rupiah pada masa awal operasi di 2021. Itu target kami pada saat kami selesai bertugas di sini. Insya Allah kalau sesuai dengan rencana 60 triliun Mas kita kelola Mas. Kebayang Mas, dana bergulir itu semua kita manfaatkan sebagian ya untuk dipupuk lagi nanti dikembalikan kepada peserta yang pensiun kalau dia tidak mendapat fasilitas. Dan dipakai untuk melakukan pembiayaan perumahan bagi yang MPR. Kira-kira hampir sekitar 60 triliun mereka. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memperingatkan kepada BP TAPERA agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana peserta. Pasalnya, para pekerja yang mengikuti program ini mengharapkan rumah layak huni. Bukan hanya itu, Muldoko juga mengingatkan agar BP TAPERA terhindar dari masalah investasi seperti yang dialami asuransi Jiwasraya dan Asabri. Memang,
Prinsip BP Tapera cukup ideal. Lewat gotong royong memenuhi kebutuhan rumah masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Tapi perlu diingat, adanya program Tapera ini kian membuat ongkos pekerja menjadi kian mahal. Jadi, BP Tapera dari siapa? Untuk siapa? Tim Liputan CNBC Indonesia.